Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam Bu Guru, baik. Salam Bu Guru, alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah ya. Semuanya pada keadaan baik. Apakah semua udah pada siap memulai pembelajaran hari ini? Udah Ibu. Udah belajar semalam? Enggak Bu, saya semalam tidur, jadi nggak belajar. Karena saya habis jalan-jalan Bu Guru. Wah, habis jalan-jalan. Iya, saya habis jalan-jalan ke Curug, lihat air. Keren deh Bu Guru. Oh, bagus ya. Iya. Itu yang kalau kamu lihat di Curug itu ada apa? Ada air? Ada air, ada batu, ada monyet Bu. Keren kan? Iya, keren. Nanti Bu Guru ke sana ya sama saya. Oke, nanti ajak ya. Siap. Oke, nanti kita atur. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Ibu takut lupa. Ibu orangnya pelupa. Oke. Anessa Hasanah. Hadir Ibu. Oke. Nadifa Aziza. Ada Bu, hadir. Kayla Putri Abida. Hadir Bu. Oh ya. Baru bangun ya, Nak? Ya Bu. Aku malam main Bu. Jangan main malam lah, Nak. Berarti belum sarapan? Belum Bu. Bu, ke saya nggak ditanyain, Kayla doang. Ibu gimana sih? Oh iya, maaf, Nak. Nah, Nadifa udah makan? Udah sarapan? Udah. Oh iya, udah. Alhamdulillah. Berarti bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya? Siap, Bu. Oke. Ibu izin share screen ya? Ya, Bu. Oke. Terus belum Ibu share screen. Bagaimana? Kelihatan? Kelihatan Sudah, Bu. Bu. Oke. Nah, pembelajaran kali ini Ibu kita akan belajar buku tematik 8, yaitu mengenai lingkungan sahabat kita. Subtema 1, masalah dan lingkungan. Nah, kalian tahu nggak ini gambar apa? Yang di atas Bu. ini. Gambar rumah, Bu. Gunung. Ini gambar sawah. Sawah yang subur. Nah, kalau yang bawah, gambar apa? Sedang Gambar menanam Bu. orang, Bu. Orang lagi menanam. Ya, betul. Anak-anak ini sedang menanam bibit tanaman. Tanaman ini akan tumbuh subur seperti sawah ini apabila tanaman ini memiliki atau mendapatkan cahaya atau air yang cukup. Nah, tentu sawah ini pasti mendapatkan cahaya matahari dan air yang cukup. Nah, kita juga bisa ngelihat ya kalau anak-anak ini sangat menjaga lingkungannya. Dia menanam bibit-bibit tumbuhan. Ibu mau bertanya, kalian sangat menjaga lingkungan kalian tidak? Jaga dong Bu. Oh, jaga ya, bagus. Berarti anak-anak Ibu pintar-pintar. Terus Ibu mau bertanya, kalau kita menjaga lingkungan tuh apa gunanya sih untuk manusia? Menghasilkan oksigen, Bu. Ya. Nah, jadi ternyata lingkungan kalau kita menjaga lingkungan berguna ya untuk manusia. Ya, Bu. Ya. Nah,
Tapi kalau kita tidak menjaga lingkungan, tentunya ada akibat. Seperti contoh, kalian kalian membuang sampah ke selokan. Selokan itu akan mampet, ya kan? Kalau selokan itu mampet, artinya akan mengakibatkan bencana seperti banjir. Tentu air yang mulainya bersih akan tercemar oleh air yang kotor kan? Karena akibat tidak menjaga lingkungan. Betul? Betul, Bu. Ya, maka dari itu kita harus menjaga lingkungan. Nah, perlu kalian ketahui, kalau air itu tercemar juga, tandanya air itu tidak bisa digunakan oleh manusia gitu. Nah, air ini merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa aja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, manfaat air untuk manusia itu untuk apa? Mandi, Mandi, minum, cuci, memasak, minum. Dan manfaat air untuk hewan? minum, Ya, minum sebagai tempat hidupnya hewan tersebut. Nah, juga ada nih manfaat untuk tumbuhan. Sebagai tempat sebagai fotosintetisnya tumbuhan. Ternyata tumbuhan juga butuh minum. Dan juga seperti tumbuhan eceng gondok ini, dia hidupnya tuh di air. Berarti tumbuhan eceng gondok ini sangat tergantung hidupnya bergantung oleh air. Nah, air itu kan sangat bermanfaat ya untuk makhluk hidup. Nah, perlu kalian ketahui juga, air yang ada di bumi itu 70% bumi itu adalah air. Kalian tahu? tahu Bu, banyak pantai. Oh iya, betul. Kira-kira kan makhluk hidup yang ada di bumi ini membutuhkan air. Nah, kira-kira air yang ada di bumi ini akan berkurang atau tidak? Jawabannya tidak. Karena kenapa? Karena bumi memiliki siklus. Apa itu siklus? Siklus merupakan proses perputaran air yang tidak pernah berhenti secara berulang dan terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Jadi, air yang ada di bumi itu tidak akan berkurang. Nah, siklus air itu seperti apa sih, Bu? Nah, siklus air itu jadi air yang ada di permukaan seperti air laut, danau, sungai itu menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Nah, uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampungnya. Jadinya air itu penuh. Jadinya karena udara tidak bisa menampungnya, jadi proses itu disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Itu ya, titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau ke perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Nah,
air tanah juga akan merembes ke danau, ke sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dan air laut dan air laut itu akan terus, siklus itu akan terus berputar seperti itu. Jadi akan ada penguapan, terus ada pengendapan, terus pengembunan, lalu turun hujan, lalu akan menyerap air hujan itu. Jadi proses siklus itu akan terus berputar. Jadi air yang ada di bumi tidak akan habis. Begitu anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Paham Ibu, aku mau semuanya? nanya. Iya, tanya apa? Tadi yang dimaksud dengan evaporasi itu apa, Ibu? Oh, evaporasi itu yaitu penguapan. Penguapan dari cahaya sinar matahari. Air yang ada di permukaan bumi yaitu seperti laut, sungai, danau, itu karena ada cahaya sinar matahari, air yang ada di permukaan bumi itu akan menguap ke atas. Nah, itu tuh disebut, penguapan itu disebut evaporasi. Gitu anakku. Kela, gimana? Mengerti? Sudah, Ibu. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang Bu, ingin Bu, ya. airnya menguap panas matahari ya, Bu? Iya, airnya menguap karena kan adanya cahaya sinar matahari, ya. Iya, gitu. Gimana? Nadifa, ada yang mau ditanyakan? Tadi kenapa kok matiin kamera? Ya Bu, tadi saya pipis dulu ke Oh kamar iya. mandi. Maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, karena waktunya udah mau habis, sepertinya tidak ada pertanyaan. Ibu akan memberikan tugas ke kalian ya. Ini berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah. Oke? Tugasnya apa? Ini tugasnya. Diskusikan dengan orang tua kalian kegiatan yang menggunakan air di dalam keluarga. Nah, kegiatan itu dapat ditulis berdasarkan urutan peristiwa dari kalian bangun tidur sampai tidur lagi. Misalnya kalian bangun tidur, airnya digunain buat gosok gigi. Terus sama mama digunain untuk mandi. Ya kayak gitu. Kalian tulis. Nanti ini Ibu tugasnya dikumpulin di mana Bu? Kirim ke grup WhatsApp ya. Ini ntar Ibu juga kirim ke grup WhatsApp. Oke? Ya Bu, makasih Bu. Oke, Ibu. Oke. Nah, karena kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, kita harus menjaga lingkungan dan karena sebagian kalau kita tidak menjaga lingkungan kita akan kotor dan tercemar karena kita sangat membutuhkan manfaat dari lingkungan itu karena seperti air. Air itu sangat bermanfaat untuk makhluk hidup di sekitarnya. Nah, air itu 70%-nya di bumi ini 70%-nya itu menghasilkan air. Air yang ada di bumi tidak akan berkurang. Karena air yang ada di bumi ini memiliki siklus air. Siklus itu terdapat
Siklus itu adalah proses perputaran air yang tidak pernah berhenti secara berulang dan terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, gimana siklusnya? Itu terjadi adanya evaporasi, presipitasi, kondensasi, lalu infiltrasi, lalu kembali lagi ke evaporasi. Jadi begitu anak-anak. Sekian pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran esok hari. Ya, anak-anak. Ya, Ibu. Baik, boleh meninggalkan room meeting. Assalamualaikum. Salam Ibu, dadah. Terima kasih Ibu ilmunya. Iya, semoga bermanfaat ya, Nak.